Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik dari LNG Academy. Di LNG Academy kita akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang asuransi syariah atau yang secara internasional disebutnya asuransi takaful. Jadi kalau di Indonesia semua ekonomi, semua kegiatan bisnis yang sesuai dengan Islam disebutnya berdasarkan syariah. Tapi secara internasional bukan disebut syariah, syariah itu sebagai prinsipnya sebetulnya, tapi namanya kalau asuransi takaful, kalau bank namanya Islamic Banking. Oke. Baiklah, kita lanjutkan saja. Kita mulai dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Terus terang dalam kehidupan kita sehari, tidak semua transaksi-transaksi ekonomi, kegiatan bisnis itu sepenuhnya sesuai dengan nilai Islam. Tapi sebagian besar sudah. Tetapi ada beberapa hal, situasi persyaratan yang tidak sesuai atau kurang pas sesuai dengan Islam. Nah, dengan ada sistem ekonomi syariah ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan material dan spiritual serta mempromosikan keadilan sosial dan berkelanjutan dan lingkungan. Jadi dengan diterapkannya atau dengan diupayakannya untuk melakukan ekonomi syariah supaya terjadi keseimbangan antara keuntungan secara material dan spiritual. Nah, mungkin apa itu maksudnya? Mungkin yang terjadi sekarang misalnya dengan hanya bertumpu atau dengan mengharapkan keuntungan material sehingga terjadi ketidakseimbangan. Misalnya karena ingin kemewahan, ingin material, akibatnya adalah alam yang menjadi sasaran, menjadi pendukung, menjadi korban. Salah satu buktinya adalah sekarang terjadi climate change atau global warming. Ya, dunia mengalami kerusakan karena panas bumi yang meningkat akibat dari penggunaan energi, pengolahan sumber-sumber daya yang berasal dari bumi untuk keuntungan material. Ya, salah satunya. Dengan dijalankan asuransi syariah, hal-hal seperti itu mungkin bisa dikurangi atau ditekan. Oke, itu yang termasuk dengan ekonomi syariah. Nah, kita bahas prinsip ekonomi syariah itu, yaitu berdasarkan pelajaran Islam ada 4 yang di situ adalah pertama berdasarkan keadilan, karena Islam itu adalah adil, kemudian kejujuran, kemudian tanggung jawab sosial dan kepatuhan kepada hukum syariah. Jadi ekonomi syariah itu prinsipnya adalah keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial dan kepatuhan kepada ekonomi syariah. Nah, apakah sebelum ini hal-hal ini tidak ada? Ada, mungkin ada, tapi mungkin belum dijelaskan secara sepenuhnya atau tidak konsekuen atau secara moral tidak ada ikatannya. Oke. Nah, apa saja misalnya hal-hal yang prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariah itu? Pertama, tidak diprokelnya riba. Riba adalah tambahan dari pinjaman yang diberikan atau usury bahasa Inggrisnya. Misalnya kalau minjam 10 kembalikannya 11, kalau minjam 100 kembalinya 110 misalnya. Di dalam Islam hal seperti itu tidak dibolehkan, tetapi dalam praktek sehari-hari di luar konvensional itu biasa, itu yang disebut namanya bunga gitu. Nah, tapi ada penjelasan lagi, ini kan sebenarnya bukan bunga, ini karena dan sebagainya dan lain-lain. Kemudian yang dilarang juga dalam prinsip asuransi syariah itu maisir atau untung-untungan atau berjudi. Ya, berjudi, untung-untungan. Jadi misalnya maisir bisa dengan bisnis juga orang mengatakan seperti berjudi, tapi sebetulnya sudah ada ikhtiar terlebih dahulu. Kalau misalnya gagal, tidak berhasil, sudah ada ikhtiar. Sedangkan maisir adalah untung-untungan seperti orang melempar dadu. Jadi kalau misalnya yang keluar angka 6, maka beruntunglah dia. Tapi yang keluar angka 3, rugilah dia.
Nah, hal-hal seperti itu namanya maisir, itu yang dilarang di dalam Islam. Apakah di dalam bisnis ada seperti itu? Ada kegiatan dengan perjudian, memang ada beberapa orang yang melakukan spekulasi bisnis, tapi sebenarnya udah lebih cenderung kepada perjudian. Ya. Kemudian gharar, prohibition of gharar. Gharar itu adalah mengharapkan keuntungan yang sebetulnya belum pasti, belum jelas. Jadi gharar. Jadi misalnya contohnya yang sering digunakan untuk gharar ini adalah ketika seseorang menjual hasil panennya, tapi pohonnya belum berbuah. Ada sebatang pohon rambutan misalnya, biasanya menghasilkan dipanen itu bisa dapat 3 juta. Tapi karena Anda perlu uang misalnya, nanti diharapkan itu akan berbuah lagi berapa bulan lagi, tapi Anda sudah minta uang dulu kepada pedagangnya, kasih saya uang 2 juta, tapi pohonnya belum berbuah, belum ada kelihatan, itu termasuk gharar. Ya. Profit and loss, untung dan rugi. Di dalam bisnis ada profit and loss. Kalau untung dibagi, kalau risiko juga dibagi. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kita di asuransi adalah bagian dari ekonomi syariah dari segi di sektor keuangan. Oke, ini beberapa produk ekonomi keuangan syariah yang ada saat ini. Ada dari segi perbankan, dari segi keuangan, ada pembiayaan, disebutnya mudharabah atau bagi hasil, atau musyakarah atau kerjasama, atau murabahah atau penjualan dengan keuntungan. Ada juga prinsip asuransi, bisnis asuransi disebutnya asuransi syariah, atau secara internasional saya sampaikan tadi adalah asuransi takaful yang didasarkan pada konsep gotong royong dan saling bantu-membantu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada dari segi investasi syariah, tidak melibatkan produk-produk haram seperti alkohol dan tembakau. Jadi kalau berinvestasi secara syariah, maka kalaupun kita punya uang, punya dana, boleh berinvestasi dalam sebuah usaha, tapi tidak boleh terhadap bisnis-bisnis yang ada unsur alkohol, tembakau, hal-hal yang berbau maksiat, dan sebagainya. Ada obligasi syariah, ada reksadana syariah, ada jasa mikro, dan lain-lain. Ya, saat ini yang kita sudah lihat, bahkan beberapa universitas sekarang sudah mempunyai fakultas ekonomi syariah yang menghasilkan para sarjana ahli ekonomi syariah yang saat ini sudah sudah banyak berkecimpung di bidang-bidang ekonomi syariah. Nah, mari kita fokus sekarang ke asuransi takaful atau asuransi syariah. Ya, di sini kita mengambil logonya Zurich Takaful, ya, karena ini salah satu partner kita, rekanan kita, LNG, yang saat ini banyak bekerja sama dengan Zurich Takaful. Asuransi itu adalah produk asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Takaful berasal dari kata Arab kafalah. Kafalah itu yang berarti saling menjamin dan saling membantu. Saling jamin dan saling membantu. Kafalah, saling tolong-menolong. Jadi, nah ini perbedaan antara asuransi syariah atau asuransi takaful dengan asuransi konvensional. Dari segi akadnya, dari segi perjanjiannya. Asuransi takaful atau syariah itu dasarnya adalah takaful, tolong menolong. Jadi kita ikut program asuransi atau beli program asuransi, niatnya adalah untuk saling tolong menolong. Yang mana kalau satu saat kita mengalami musibah, kita ditolong oleh anggota yang lain. Dan ketika anggota yang lain mengalami musibah, kita ikut tolong menolong, yaitu dengan cara mengumpulkan dana dan sebagainya. Nah, berbeda dengan asuransi umum secara prinsipnya, yang mana di dalam asuransi konvensional disebutnya pemindahan risiko atau risk transfer. Jadi ketika kita membeli polis asuransi dari sebuah perusahaan asuransi, maka risiko kita pindahkan ke perusahaan asuransi itu.
Artinya jika terjadi apa-apa terhadap kita, maka risiko itu nanti akan ditanggung dan diganti oleh perusahaan asuransi. Nah, dari mana perusahaan asuransi itu mendapatkannya? Nah, kita secara prinsip tidak tahu, karena kita tahu bagaimana mekanismenya asuransi. Apakah perusahaan asuransi itu menanggung sendiri, atau dia juga melakukan kerjasama seperti takaful. Nah, tapi kenyataannya saya yang sudah hampir 40 tahun di asuransi, perusahaan asuransi konvensional hampir semua juga melakukan prinsip berbagi risiko. Hanya saja mungkin tidak seideal seperti takaful, yang mana di asuransi konvensional itu ada yang disebut namanya bagian dari reinsurance atau berbagi risiko. Jadi dari sekian persen risiko itu tidak semuanya ditanggung oleh perusahaan asuransi konvensional, tapi dibagi-bagi ke beberapa perusahaan asuransi dalam bentuk koasuransi ataupun namanya reasuransi, dan mekanisme panjang sekali dan rantai-rantainya panjang. Jadi secara cara kerjanya memang di depannya perusahaan asuransi konvensional itu tidak melakukan akadnya, disebutnya perjanjiannya tidak mengatakan dia adalah takaful, tetapi kenyataan di belakang mereka melakukan mekanisme reasuransi yang mirip-mirip dengan takaful. Ya, ini saya tidak mau mendahului pendapat para ahli syariah, tapi berdasarkan pengalaman dan hingga saat ini bahkan didukung juga oleh POJK peraturan OJK, bahwa setiap perusahaan asuransi itu harus mempunyai program reasuransi. Demikian juga asuransi syariah juga diminta untuk melakukan program reasuransi. Gitu. Nah, nanti mungkin kita bahas. Jadi pertama, kembali ke poinnya adalah perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah adalah asuransi syariah itu prinsip takaful, saling tolong menolong. Kita ikut membeli asuransi takaful adalah karena kita ingin suatu saat kalau kita melakukan orang-orang yang terlibat dalam asuransi takaful ada dalam pool disebutnya, itu menolong kita, dan demikian juga sebaliknya. Oke, itu asuransi takaful. Oke, bagaimana cara kerja asuransi takaful? Asuransi takaful, perusahaan asuransi itu disebutnya adalah lembaga yang mengumpulkan. Jadi mereka sepertinya wakil membuat suatu lembaga yang namanya berupa perusahaan asuransi, yang namanya perusahaan asuransi, tapi fungsinya dia adalah pengumpul dana. Jadi misalnya asuransi kendaraan bermotor, ada 1.000, ada 10.000, ada 10.000 orang yang ikut asuransi kendaraan bermotor, semua membeli polis, membayar kepada asuransinya takafulnya, dan premi itu dikumpulkan oleh takaful. Jadi perusahaan asuransi itu bukan penjamin, tapi dia adalah pengumpul premi. Jadi dia mengumpulkan premi itu. Nah, nanti pelaksananya, jika ada di antara peserta kita, dari kita ratusan puluhan ribu peserta itu ada yang mengalami kecelakaan, maka dana biaya perbaikannya, biaya penggantiannya diambil dari dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi yang menyebut sebagai takaful tadi, pengumpul tadi, dan seterusnya seperti itu. Jadi sifatnya kita tuh membayar iuran. Oke. Nah, bila ada nasabah mengalami kerugian, nah kontribusi nasabah pool itu digunakan untuk membayar klaim. Jadi seperti itu mekanismenya. Jadi perusahaan asuransi mewakili semua, kemudian premi yang terkumpul itu dibiayakan digunakan untuk klaim. Nah, satu saat bagaimana jika terjadi dananya habis, klaimnya banyak, preminya sudah tinggi. Nah, ada mekanisme lebih lanjut lagi. Nah, salah satunya yang pernah dilakukan adalah yaitu adanya penambahan dana setoran. Apakah dimintakan kepada, tapi yang pernah saya pelajari bahwa kemudian secara ini perusahaan asuransi pengumpul itu menambah tambahan modal atau pinjaman, nanti dikompensasi dari dana yang masuk. Oke, ini lanjutan dari kerja asuransi takaful. Ada berapa prinsip? Ada 3 yang utama, yaitu mudharabah atau bagi hasil, kemudian musyakarah ini sebenarnya, kemudian
wakalah. Nah, selanjutnya kita akan bahas seperti apa itu mudharabah. Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama bisnis dalam Islam antara dua pihak yang disebut sebagai mudharib, pengelola dana, dan sohibul mal atau pemilik dana, yaitu antara pengelola bisnis, pengelola dana, kemudian ada yang pemilik modal atau investor kalau di kita sebenarnya. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan. Ketika kita memiliki perusahaan, bahwa ada pemegang saham, ada pengelola. Misalnya perusahaan kita ini ada pemegang sahamnya, ada juga orang pengelolanya. Nah, kebetulan di LNG mungkin hampir sama antara pemegang saham dengan pengelolanya. Tetapi dalam mudharabah itu prinsipnya dibagi dua, ada pemilik modal, ada pengelola. Nah, dalam transaksi ini pemilik dana menyediakan modal, sedangkan pengelola dana memberikan keahliannya dalam mengolah bisnis. Pemilik modal, sahibul mal, itu menyediakan dananya. Kemudian dana itu dikelola oleh pengelola yang ahli di bidangnya, yang memenuhi persyaratan-persyaratan di bidangnya. Nah, kemudian jika hasil pengelolaan itu, dana yang dikelola oleh pengelola atau dana yang ditanamkan di perusahaan itu dikelola dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya itu dibagi antara pengelola dengan pemilik modal. Berapa besarnya tergantung dari kesepakatan. Ya, bagi hasil itu disebutnya dalam bisnis asuransinya disebutnya bagi hasil atau disebut juga profit sharing, yaitu bagi keuntungan. Ya. Namun jika terjadi kerugian dan mana kerugian itu bukan disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dari pengelola, maka kerugian itu tidak dibagi, menjadi risikonya pemilik modal. Oke, itu poinnya. Misalnya apa? Kalau terjadi krisis ekonomi, ya, sehingga bisnis yang sudah direncanakan tidak berjalan, akhirnya perusahaan jadi rugi. Tapi itu bukan kesalahan sementara, pengelolanya sudah melakukan tanggung jawabnya, pekerjaannya sebaik-baiknya, tapi bisnis tetap rugi. Nah, rugi itu menjadi tanggung jawab dari pemilik modal. Kemudian musyakarah. Musyakarah adalah semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan masukan sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama. Jadi dalam prinsip asuransi syariah atau ekonomi syariah ada yang namanya musyakarah. Jadi pemilik modal dan pengelola itu terbuka untuk membicarakan hal-hal yang ingin diketahui. Tidak ada hal-hal yang ditutupi, tidak ada hal-hal yang menjebak, ya, menjebak sehingga dibuat sebuah, misalnya dibuat proposal yang menarik sehingga wah ini akan keuntungan jangka panjang sekian, jangka pendek segini, sehingga pemilik modal akhirnya tertarik dan menanamkan investasinya. Oke, nanti edit aja. Oke, kita ulang ya. Musyawarah adalah antara pemilik modal dan pengelola itu saling terbuka, saling berbicara, saling berdiskusi tentang kondisi yang sebetulnya, apa adanya tentang peluang bisnis yang ditawarkan, tentang proposal yang disampaikan. Misalnya, kalau memang itu memang risiko tinggi, jelaskan itu risiko tinggi. Kalau risikonya rendah, letakkan rendah, ya, dan sebagainya. Atau hal-hal yang disebutkan. Dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa dan uruslah urusanmu dengan mereka dengan musyawarah di antara mereka, surat Ali Imran 159. Hal ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan bersama. Wakalah. Wakalah adalah suatu perjanjian atau kontrak dalam hukum Islam di mana seorang pihak atau wakil diberi wewenang oleh pihak lain mewakili untuk melakukan tindakan atau transaksi atas nama pihak yang memberi kuasa
atau perwakilan, wakalah. Ya, dalam hal ini misalnya asuransi adalah wakalah itu adalah perusahaan asuransi sebagai wakil dari para peserta asuransi untuk dananya dikelola oleh perusahaan asuransi, yang mana suatu saat jika peserta itu sendiri yang mengalami musibah atau kecelakaan, mereka diberi santunan dari penggantian. Atau ketika peserta yang lain mengalami kerugian atau masalah kesehatan dan sebagainya, maka pihak yang mewakili ini memberikan gantungan. Kemudian juga mengelola dana. Dana ini mungkin suatu saat dananya sangat besar sekali, apalagi di asuransi jiwa, dalam bentuk asuransi jiwa, ya, dananya cukup besar, dan itu juga harus bisa dikelola dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam konsep wakalah, pihak yang memberikan kuasa mewakil bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil oleh pihak yang diwakilkan atau wakil, asalkan tindakan tersebut dilakukan sesuai instruksi dan batasan yang telah disepakati. Sepanjang pihak-pihak pengelola itu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Oke, nah kita sudah belajar banyak tentang asuransi syariah dan juga ekonomi syariah. Nah, sekarang mari kita mundur sedikit tentang sejarah asuransi syariah. Terus terang, asuransi syariah ini relatif baru mulai dipikirkan tahun 1950-an ketika ekonomi di negara-negara Islam mulai berkembang, mulai bangkit. Yang mana sebelumnya prinsip-prinsip ekonomi asuransi sudah berjalan, yang kita sudah pelajari sebelumnya, asuransi modern dari 1660 sekian dengan Great Fire of London. Di negara-negara barat, negara-negara Eropa, prinsip asuransi sudah dijalankan. Ya, sementara mungkin pada saat itu negara-negara Islam masih melakukan menanggung resiko secara konvensional atau secara tradisional, ya. Tapi belakangan, karena sejalannya waktu dan perkembangan ekonomi di negara-negara Islam, ya, terutama mungkin di negara Timur Tengah yang sebagian besar mereka adalah produsen minyak dan ekonominya sudah semakin tumbuh, mulailah disadari bahwa perlu juga untuk membuat program asuransi yang sesuai dengan akidah Islam, yaitu yang disebut asuransi syariah. Awalnya di Arab Saudi, kemudian di beberapa negara, kemudian yang sangat berkembang cepat adalah di Malaysia. Di Malaysia itu bahkan saat ini satu dari negara yang paling maju ekonomi syariahnya, dan mereka mulai tahun 1080-an ekonomi syariah, sejalan dengan kebangkitan ekonomi Malaysia waktu itu, ya. Kemudian baru tahun 85 Kuwait juga mulai membuat perusahaan asuransi di bawah Kuwait House, jadi lembaga keuangan syariah pertama di dunia. Nah, di Indonesia relatif baru, ya, asuransi syariah mulai tahun 1992 baru pertama kali Takaful Indonesia berdiri. Tahun 92 pertama kali mulai berdirinya Syarikat Takaful Indonesia, kemudian mendirikan dua perusahaan, ada Takaful Umum dan Takaful Keluarga. Sekarang berarti asuransi Takaful di Indonesia sudah memasuki usia ke-30 hampir. Sudah 30 ya, 30 tahun. Sudah banyak kemajuan. Nah, ya, asuransi syariah yang di awal yang didirikan Takaful ini, sekarang ada belasan perusahaan asuransi yang menjalankan bisnis Takaful, yang dibagi dalam dua bentuk. Ada bentuk yang namanya di dalam asuransi umum, tapi dia mempunyai unit asuransi syariah. Tetapi sesuai dengan POJK, sekarang ini semua perusahaan asuransi yang menjalankan bisnis Takaful harus mandiri. Maka saat ini sudah berdiri beberapa perusahaan asuransi syariah full. Salah satunya Jasindo Syariah yang kita juga sudah bekerja sama. Kontribusinya terhadap ekonomi sudah semakin tinggi. Tahun 2019 yang lalu, menurut catatan, ada 18 triliun premi asuransi yang dihasilkan oleh asuransi syariah. Belum terlalu besar, itu kira-kira
di bawah dari sekitar 10% dari total premi asuransi keseluruhan. Yang mana seharusnya jika masyarakat tahu bahwa manfaat dari asuransi syariah, seharusnya volume transaksi asuransi syariah ini jauh lebih besar, karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam dan sarana asuransinya sudah semakin lengkap, perusahaannya sudah banyak, orang-orang ahli asuransinya juga sudah begitu banyak. Oke, ini penjelasan awal singkat tentang ekonomi syariah dan khususnya asuransi syariah. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini bisa menambah pengetahuan, dan kita juga sebagai umat Islam kita mendorong agar ekonomi syariah dan asuransi syariah akan semakin maju di tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.